Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di eh, kuliah kita mengenai tentang fungsi transenden ya. Kita akan melanjutkan tentang fungsi transenden. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fungsi transenden? Mungkin ada yang tahu ya. Apa perbedaannya dengan fungsi yang sebelumnya sudah kita pelajari? Kan berikut sudah kita ketahui fungsi linier, fungsi kuadrat, lalu ada fungsi eh, yang namanya parameter. Mungkin bisa nanti yang bagian belakang ya. Nah, ada juga nanti fungsi polinomial. Jadi yang dimaksud dengan fungsi transenden, perbedaannya adalah kalau sebelumnya kita fungsi polinomial itu disebut bukan transenden. Nah, ini berarti selain polinomial. Bisa bisa jadi apa saja, kita lihat di sini. Mulai dari fungsi logaritma alami, fungsi inversi dan turunannya, eksponensial alami, logaritma dan eksponensial umum. Lalu berikutnya ada fungsi trigonometri inversi dan turunannya, ada fungsi parbolik dan turunannya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah fungsi logaritma alami. Kita perhatikan apa yang dimaksud dengan fungsi logaritma alami. Biasa kita sebut ln atau disebut dengan logaritma natural, dibacanya seperti itu. Ln logaritma natural. Nah, masih ingat yang disebut dengan fungsi logaritma? Nanti di bagian belakang ya, ini hanya sekedar mengingatkan saja yang ada hubungan dengan yang terdahulu waktu di SMA yang sudah mengenal tentang logaritma. Salah satu contohnya seperti ini ya. Misalkan kita punya 2 log 8. Nah, 2 log 8 artinya bagaimana? Artinya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, kita cari tahu pangkat di sini. Berarti pangkat berapa hasilnya? 3, Pak. 3, oke. Artinya 2 log 8 sama dengan 3. Dengan demikian, logaritma ini adalah mencari pangkat. Seperti halnya logaritma alami atau ln. Jadi kalau di sini dikatakan 2 ini disebut dengan basis. Nah, 8 ini kita sebut dengan numerus. Numerus. Nah, yang 3 ini kita sebut dengan pangkat ya. Pangkat. Jadi logaritma adalah mencari pangkat. Kalau kita tuliskan misalkan ln x gitu ya, logaritma natural x. Ini sama aja artinya dengan yang disebut dengan basisnya kalau tidak ada ln ini adalah maksudnya log x. Jadi bisa kita katakan sebenarnya adalah pangkat berapa yang hasilnya x. Ini kalau definisinya ln x. Jika kita punya ln 4, artinya bagaimana berarti? Ini sama aja dengan log 4. Dengan demikian, ini kita bisa sebut pangkat berapa yang hasilnya numerusnya. Sama dengan 4. Karena bilangan itu adalah bilangan Euler, yaitu 2,71 sekian-sekian, maka ini kita bisa cari dengan menggunakan tabel atau menggunakan kalkulator. Ya, khusus untuk ln 4. Mungkin untuk yang lain-lain ada yang bisa kita cari tanpa menggunakan kalkulator. Oke, kita perhatikan yang ada di sini. Jadi ln x itu adalah sebenarnya ada hubungan dengan integral. Integral 1 sampai x, di mana 1 per t, kita perhatikan sini ya, 1 per t dt, di mana x-nya syaratnya apa? Harus positif. X-nya lebih besar dari 0. Nah, ln x definisinya ini, integral seperti dt. Masih ingat teorema dasar kalkulus 2, TDK 2?
PDK2 adalah, jadi kalau di sini bisa kita lihat kalau DX ini operator apa? Masih ingat? Turunan ya, diferensial. Jadi maksudnya D besar X ini adalah turunan X, turunan silen X ini terhadap X. Jadi bisa kita tuliskan artinya seperti ini. D per DX. Nah, tinggal ininya yang mau kita turunkan apa. Makanya di sini harus ada yang di fungsinya, harus ada fungsinya. Nah, ini fungsi len. Turunan len adalah, kita lihat, karena len X itu definisinya adalah integral 1 sampai X 1 per D, 1 per TDT, menurut teorema dasar kalkulus 2, masih ingat teorema dasar kalkulus 2? Di sini harus apa? Harus angka. Ya. Di sini harus apa? Variabel berupa X. Maka akan menjadi turunan dari integral 1 per TDT. Nah, T-nya kita ganti dengan yang ada di sini ya. Berarti menjadi apa? 1 per X. Jadi, singkat ceritanya adalah turunan len X adalah 1 X. Nah, itu perlu diingat ya berarti ya. Kesimpulannya seperti ini. Jika Y sama dengan len X, maka turunannya atau kita sebut Y aksen, Y per dx adalah 1 X. Ketika nanti integral dari 1 X, kan kalau integral itu anti turunan, kebalikan dari turunan. 1 X dx berarti sama dengan len X. Tapi nanti akan dijelaskan kenapa harus mutlak ini ya. Len X plus T. Harus berbentuk mutlak. Len X. Mutlak X. Tidak hanya len X saja. Seperti itu. Itu definisinya. Kita lanjutkan berikutnya. Secara umum jika U sama dengan UX berarti fungsi, sebuah fungsi maksudnya bukan hanya X saja, maka dikatakan dx len U artinya adalah turunan dari len U, yaitu definisi len U tadi adalah ini ya, berasal dari len X. Maka kita bisa lihat integral 1 sampai UX, X-nya kita ganti dengan UX, 1 per TDT itu sama dengan 1. Nah, karena di sini U, berarti menjadi 1 per U. Nah, dikali dengan turunan dari si U-nya. Jadi, kalau di dalam teorema dasar kalkulus 2, kan kalau ada ini, artinya sebuah fungsi, maka dikali turunan dalamnya. Kita menggunakan namanya apa, ingat nggak? Aturan rantai. Kita gunakan aturan rantai. Jadi, sekali lagi saya ulangi, berarti turunan dari len U, bisa ditulis seperti ini ya, Y sama dengan len U, maka turunannya bisa dikatakan 1 per U, karena ini U, dikali turunan si U sendiri. Bisa kita tulis DU per DX atau U aksen. Ya, ini kesimpulan. Oke. Ya, bisa dicatat dulu biar nanti ingat, oh ternyata turunan len adalah 1 per X. Terus integral 1 per X adalah len mutlak X. Tapi ini baru dipastikan untuk turunan. Len U, sebuah fungsi U berarti 1 per U dikali U aksen. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, kita perhatikan di sini ada integral. Jadi masih ingat ya definisi dari suatu integral tertentu. Integral tertentu itu sama aja dengan luasan ya. Luas di bawah grafik.
yang sudah kita bahas di kelas. Jadi, kalau seperti ini, ln x sama dengan integral 1 sampai x seperti dt, berarti kan dengan kata lain, kalau kita gambar seperti ini ya, integral, ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, untuk seperti sendiri, ini grafiknya grafik seperti ya, atau bisa kita tulis grafik seper x. Nah, grafik seper x itu kalau kita gambar dari dengan domainnya x lebih besar dari 0, gambarnya seperti ini. Ini untuk yang positif. Sedangkan kalau untuk negatif sebenarnya di sini ya. Tapi berhubung di sini definisinya harus x lebih besar dari 0, karena batas bawahnya 1, berarti batas bawahnya 1 di sini ya. Nah, terus x-nya di sini. Berarti artinya adalah daerahnya yang dimaksud sini. Oleh karena itu, ini untuk x lebih besar dari 0 berarti x lebih besar dari 1 yang di sebelah kanan. Nah, kita perhatikan di sini, inilah yang dimaksud dengan ln x. Jadi luas daerah cok, yang di sini coklatnya gitu ya, yang diisi. Positif. Intinya di kanan 1 nanti positif. Tapi kalau nanti di bawah 1, berarti x kurang dari 1, seperti ini. Kita lihat ini kan 1, di sebelah kirinya 1. Maka hasil ln-nya, logaritma naturalnya, sudah pasti nanti hasilnya adalah negatif. Negatif ya. Hasilnya min. Makanya di sini min. Min luas daerah coklat. Misalkan kalau x kurang dari 1, tapi lebih besar dari 0, contohnya berapa? Misalnya setengah ya. X sama dengan setengah. Coba kira-kira kalian gunakan kalkulator untuk mencari ln-nya. Ln setengah berarti. Coba kita tes. Berapa hasilnya ln setengah? Menggunakan kalkulator. Tentunya kalkulator saintifik. Coba dicari dulu kira-kira. Ya, ternyata ln setengah itu hasilnya adalah min 0,693. Terlihat bahwa nilainya benar negatif. Kita kasih contoh untuk kasus ini. Misalkan X-nya adalah 3. Kalau X sama dengan 3, berarti ln 3 dengan menggunakan kalkulator berapa? Sudah ketemu? 1,0986. 1,0986. Ya, artinya positif dia? Positif Positif, ya. Pak. Ya. Artinya ini positif, lebih besar dari 0. Nah, ini kurang dari 0. Oke, sip. Jadi grafiknya grafik dari seper X ya. Oke, kalau sudah, kita coba perhatikan ini berikutnya. Saya akan ganti ke slide berikutnya. Perhatikan contoh berikut. Diberikan efek sama dengan ln sin dalam kurung 4x tambah 2. Nah, kita lihat di sini. Ini berbentuk logaritma natural ya. Kalau yang ditanyakan adalah turunannya, bagaimana cara mencari turunannya berarti? Bisa kita tulis dx dari ln dalam kurung sin 4x tambah 2. Ya, ini salah satu simbol turunan ya. Adalah, masih ingat tadi ln u? Turunannya apa? Seper U Seper u dikali kali U aksen. u aksen, betul. Nah, ini untuk turunan ln u. Hasilnya ini.
Berarti ini sebagai U-nya ya. U-nya siapa berarti? Bukan 4X plus 2, tapi sin 4X plus 2. Artinya adalah 1 per sin 4X plus 2 dikali dengan waksen. Waksennya apa? Turunan sin adalah Cos 4x plus 2. Cos. cos. Dalam kurung 4X plus 2 dikali turunannya yang dalam lagi. 4X plus 2. 4. Oke. Berarti ini kita kali dengan 4. Maka ini 4 kali 1 jadi 4. Terus di sini ada cos 4X plus 2 per sin 4X plus 2. Jika kita ingin menyederhanakan lagi, maka cos per sin ini ada yang ingat rumus dari cos per sin? Kotangan. Ya, cos X per sin X adalah kotangan. Kotangan X. Maka ini dikatakan, jadi hasilnya 4 kotangan dalam kurung 4X tambah 2. Nah, ini turunan dari ini. Oke. Seperti itu kira-kira ada pertanyaan di sini? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sip. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kita perhatikan di slide ini apakah sama hasilnya? Ya, sama ya. 4 kotangan 4X plus 2 sama seperti yang kita sudah dapatkan. Berikutnya, kita akan lihat jika Y sama dengan ln harga mutlak X. Definisi harga mutlak masih ingat tidak? Harga mutlak X adalah bisa X, bisa min X. Di mana untuk X sendiri, untuk X lebih besar dari 0. Kalau min X, X kurang dari 0. Oh, ini salah satu pakai sama dengan ini. Nah, di sini diberitahukan kalau X-nya tidak sama dengan 0. Berarti nanti yang bagian ini tidak perlu sama dengan 0. Maka apa yang terjadi kira-kira? Oke, kita lihat berikutnya. Nah, berarti definisinya, karena tadi harga mutlak X ini adalah X, maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. Harga mutlak X-nya bisa kita ganti dengan ln X untuk X lebih besar dari 0. Dan harga mutlak X-nya bisa kita ganti dengan min X. Seperti ini min X. Untuk X kurang dari 0. Oke. Lalu ketika kita turunkan, turunannya apa nih berarti ln X? 1 per Super X. per X, betul. Kalau yang di sebelah sini, yang ini? Untuk saya tulis di sini ya, berarti kalau Y sama dengan ln mutlak X, maka dia ada dua kemungkinan, bisa ln X, bisa ln min X. Di mana X ini lebih besar dari 0, yang ini X kurang dari 0. Turunannya kita sebut dengan I aksen. Turunan dari ln X, maka super X. Tapi ketika cari turunan ini tuh sebagai U. U itu adalah min X. Berarti. Maka di sini 1 per min X. Karena ini sebagai U ya. Kan rumusnya seper U dikali U aksen. 1 per min X dikali turunan dari min X. Adalah min 1. Oke. Nah, berarti 1 dikali min 1 dibagi min X adalah 1 per X. Nah, ternyata hasilnya sama tidak untuk turunannya masing-masing? Sama ya.
Kesimpulannya apa? Kalau dia sama. Berarti kalau kita balik itu berarti integral, anti turunan ya. Integral 1 per X bisa menjadi ln X, bisa menjadi ln min X. Nah, tergantung nilai X-nya kan. Oleh karena itu, mengapa dia menggunakan harga mutlak? Karena ini alasannya. Berarti ln harga mutlak X ditambah C. Kurang lebih seperti itu. Alasannya kenapa ada harga mutlak. Coba kita perhatikan di slide ini. Ya, seperti yang sudah saya tuliskan ya. Berarti di sini ln X sama dengan Y aksen sama dengan 1 per X. Nah, berikutnya untuk yang ada di sini, ln min X hasilnya Y aksen sama dengan min 1 per min X. Jadi 1 per X juga. Jadi D per DX ln harga mutlak X sama dengan 1 per X. Berarti turunannya. Oke. Nah, kenapa alasannya di sini X-nya tidak boleh 0? Karena ketika 0, nanti dimasukkan ke sini menjadi 1 dibagi 0. Hasilnya tak terdefinisi. Dari sini bisa kita peroleh integral 1 per X dx sama dengan ln mutlak X tambah C. Oke. Ya, dicatat lagi berarti poin-poinnya tadi ya. Integral 1 per X berarti ln mutlak X plus C. Meskipun di awal pertemuan sudah saya ingatkan, kan ada yang hal khusus ya. Dimana kalau N-nya tidak boleh min 1. Nah, ini salah satunya. Kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, berarti kita lihat sifat-sifat ln, logaritma natural. Di mana sebenarnya ini kalau kalian ingat tentang sifat-sifat logaritma, secara umum itu akan sama. Ln 1 sama dengan 0. Kenapa kita sebut ln 1 sama dengan 0? Karena begini, masih ingat ya tadi, mungkin pengertiannya bisa dibilang kalau ln X itu adalah E pangkat berapa yang hasilnya X. Maka ketika ln 1 berarti artinya E pangkat berapa yang hasilnya 1. Jawabannya di sini pangkat 0. Ya, pangkat 0. Berarti ln 1 itu sama dengan 0. Nah, ini sifat 1. Jangan lupa seperti itu. Berikutnya, yang kedua, ln A kali B. Jadi ln A kali B itu sifatnya adalah untuk perkalian bisa kita buat penjumlahan. Jadi ln A ditambah ln B. Ini hasilnya. Seperti halnya logaritma secara umum ya. Untuk mengingatkan yang berbentuk seperti ini. Masih ingat A log B dikali C? Ini akan menjadi apa? A log B ditambah A log C. Ya. Begitupun nanti kalau ada pembagian A log B per C. Ini A log B dikurangi A log C. A log B dikurangin A log C. Sip. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga seperti halnya yang ini. Hanya perbedaannya ini ln saja, logaritma natural. A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Jadi pengurangan. Sifat yang berikutnya. Yang keempat, ln A pangkat R sama dengan R dikali ln A. Jadi sifat ini, pangkat di belakang, ini kita pindahkan ke depan menjadi ini. R kali ln A. Contoh ya, misalkan saya punya seperti ini. Ln X pangkat 2. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Berarti nanti 2-nya kita pindahkan ke depan.
menjadi apa? 2 kali ln X. Ini hasilnya. Terus misalkan saya punya ln E pangkat 5. Kira-kira hasilnya apa? 5-nya pindah ke depan menjadi E kali, 5 ya harusnya. 5 kali Dan ln E. Ya. Kalau ln E itu berapa? Ln E itu definisinya masih ingat tadi? dan E1 bukan, Pak? Ya, 1, betul. Artinya kan E log E ya. Nah, berarti kan E pangkat berapa hasilnya? E1 juga. Berarti 5 kali 1, 5. Nanti kalau ada sifat tambahan ya, ini sifat tambahan, yaitu berupa ketika nanti ada ln E pangkat X atau ln E pangkat M. Pokoknya di sini ada pangkat aja. Nah, pasti hasilnya pangkat itu sendiri. Jadi hasilnya X. Alasannya kenapa X-nya pindah ke sini, jadi X kali ln E, terus ln E adalah 1, X dikali 1 berarti hasilnya X. Nah, ini jangan lupa. Oke, sip. Saran saya jangan lupa dicatat sifat-sifat logaritma natural. Nanti beberapa kali pengerjaan itu terpakai. Oke. Kita lanjutkan. Jadi, untuk selanjutnya adalah lihat contoh berikut. Hitung integral 0 sampai 4 X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 2 dx. Nah, bagaimana cara mengerjakannya integral ini? Masih ingat dengan integral substitusi? Semoga masih ingat ya. Berarti ada yang harus kita misalkan sebagai si U ya. Kira-kira nih U-nya yang mana ya? Yang bawah, Pak. Yang bawah. Kenapa harus yang bawah? Kira-kira? Karena yang paling rumit, Pak. Ya, sip. Seperti kehidupan ya. Jadi yang rumit ini kita buat simple. Supaya lebih gampang. Nah, ini juga nih. Berarti yang tadinya rumit, X pangkat 3 tambah 2, kita buat supaya mudah. X pangkat 3 tambah 2. Terus turunannya apa jadinya? 3X, Pak. Ya, 3X sama 2. DU sama dengan, ini kan DU per DX sebenarnya. Turunan X pangkat 3 adalah 3X pangkat 3. Sedangkan 2-nya turunannya 0 bukan? Jadi nanti kalau ditanya ini hasilnya, berarti DX-nya jangan lupa kita ganti dengan prinsip ini ya. Nanti kita tukar posisinya DX sama 3X kuadrat. Berarti DX adalah DU per DU per 3X kuadrat. 3X kuadrat. Nah, jangan lupa sewaktu di kelas, kalau tidak salah, itu ada yang namanya, ada 2 cara untuk integral substitusi kan, metode substitusinya. Yang pertama, bisa kita lihat di sini 0 sama 4. Artinya bagaimana? Batasnya kita ambil, terus kita masukkan, atau nanti saja. Ya. Kita masukkan saja, berarti batas-batasnya. Yang tadinya X menjadi X sama dengan berapa nih? 0 ya, untuk ini. Kita masukkan ke sini berarti, ke U sama dengan X pangkat 3 tambah 2. Berarti U-nya adalah 0 pangkat 3 tambah 2, hasilnya 2 ya. Untuk X sama dengan yang kedua, yang batas atas, X sama dengan 4, kita masukkan U sama dengan, berarti di sini 4 pangkat 3 tambah 2. Berarti berapa? 66, Pak. 66. Oke. Nah, sehingga integral ini, dia akan berubah menjadi integral, batasnya sudah bukan 0 dan 4 lagi, berarti 2 dan 66.
X pangkat 2 tetap X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 2 tadi adalah U ya. dx-nya ini ya. du per 3x kuadrat. Nah, kita lihat apakah bisa kita coret? Bisa ya x kuadratnya. Hasilnya berapa di sini? 1, ini ada 3 ya. Ini 1, ini 3. Sepertiga integral batas bawah 2, batas atas 66. Terus di sininya adalah U pangkat min 1 alias seper U du. Nah, masih ingat integral ini? Sama aja integral seper x dx tadi. Jadi ln U ya Pak. Ln U, betul. Logaritma. Jadi jangan lupa ini. Integral seper x dx adalah ln mutlak x plus c. Maka ini bisa kita tuliskan 1/3 ln mutlak U dengan batas 2 sampai 6. Nah, ini tidak perlu dikembalikan lagi ke dalam X-nya. Mengapa? Karena batasnya sudah diubah ke dalam bentuk U. Oke, kalau sudah berarti seperti biasa kita masukkan di bagian ini, kita masukkan ke batas atas dulu, batas atasnya. Sama dengan 1/3 dikali ln mutlak 66 dikurang ln, ini dalam kurung aja ya, mutlak 2. Berarti artinya, masih ingat sifat yang tadi nggak? Beberapa sifat logaritma natural. Yang Jadi seperti dibagi ya Pak. dibagi, betul. Yang ketiga kalau tidak salah. Nah, ln A dikurang ln B, itu hasilnya adalah ln A per B. A per B. Artinya, berarti ini jadi dibagi. 1/3 logaritma 66 dibagi 2. 66 dibagi 2 adalah 33. Jadi ln 33. Nah, ini hasilnya. Jadi 1/3 ln 33. Jadi sampai sini kalau tidak menggunakan kalkulator ya sudah selesai. Kecuali bisa menggunakan kalkulator, kita lanjutkan. Ln 33 cari berapa hasilnya. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin untuk kasus soal ini? Tidak? Pak, saya mau izin nanya, Pak. Ya, silakan. Boleh. Itu untuk 1/3 ln mutlak 66 dikurang ln mutlak 2, itu setelah dimasukin ke sifatnya, kenapa mutlaknya hilang ya, Pak? Oh, karena gini, mutlak 66 itu hasilnya 66 nggak sih? Iya, Pak. Ya. Mutlak 2 itu hasilnya 2 nggak sih? Oh, iya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ini ada prosesnya juga, tapi saya langsung ke ini gitu. Jadi 1/3 ln 66 dikurang ln 2 gitu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, oke. Kalau ada lagi silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya yang berikutnya. Berikutnya. Ya. Ya, ini untuk penjelasan di PPT-nya. Nah, kita perhatikan kalau yang ada di sini dikembalikan lagi ke dalam bentuk U-nya. Jadi setelah ketemu seperti ini, seperti ln U, kita masukkan U-nya jadi X pangkat 3 tambah 2. Nah, setelah itu kita masukkan 0 dan 4-nya. Tentunya kita lihat hasilnya sama ya. Jadi 1/3 ln 33 juga. Jadi boleh menggunakan cara yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, atau yang ada di slide ini. Boleh juga. Oke. Kita lanjutkan kembali.
Nah, grafik fungsi logaritma alami. Jadi kalau kita lihat, untuk yang ln X tadi definisinya kita perhatikan adalah integral 1 sampai X seperti dt. Sama aja dengan dt per dt ya, di mana X harus lebih besar dari 0. Nah, coba kita turunkan. Jadi turunan ln X tadi apa? 1/X bukan? 1/X. Nah, karena X-nya lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0 berarti artinya apa? Positif. Nah, maka f aksen X-nya 1/X. Karena X-nya positif, berarti 1 dibagi bilang positif, pasti positif nggak? Positif ya. Nah, berarti dengan demikian f aksen X-nya, karena dia positif, masih ingat nggak? Turunan pertama kalau lebih besar dari 0. Pada waktu kita belajar aplikasi turunan yang grafik. Disebut apa? Apakah fungsi naik, fungsi turun, atau stasioner? Si naik, Naik, Pak. Nah, Pak. fungsi naik, betul. Jadi nanti dari kiri ke kanan itu pasti dia naik. Tapi naiknya bisa aja nanti begini gitu ya. Atau bisa juga begini. Nah, tergantung kecekungannya. Masih ingat nggak tentang kecekungan? Kecekungan itu bisa dilihat dari turunan Kedua, Pak. Pak. kedua. Oleh karena itu turunan keduanya adalah apa? Kalau turunan pertamanya adalah 1/X. 1/X berarti X pangkat min 1. Turunan keduanya berarti Min X pangkat min 2, Pak. min 2. Min 1 min 1 ya, berarti min 2. Dengan sifat X pangkat min 2 itu dikebawahin. Jadi kalau masih ingat X pangkat min M itu adalah 1 per ini dikebawahin jadi X pangkat M. Maka ini menjadi 1 per X kuadrat. Seperti ini. Gitu. Nah, dengan demikian X kuadrat. Setiap bilangan X terus kita kuadratkan, pasti hasilnya positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Positif. Nah, kalau dia positif, artinya bagaimana? Berarti kali min 1 dibagi bilangan positif. Pasti Min, Pak. min Negatif. atau kurang dari 0. Turunan kedua kurang dari 0, masih ingat nggak kalau turunan kedua kurang dari 0? Cekung ke bawah, Pak. Cekung ke bawah, betul. Nah, seperti ini. Berarti nanti kemungkinan dia cekung ke bawah seperti ini. Jadi kalau ada penulisan, ini kan fungsi naik. Yang ini fungsi naik juga, tapi bedanya kalau ini. Kalau kita lanjutkan gini, berarti namanya ada cekung ke atas. Kalau kita buat seperti ini, namanya cekung ke bawah. Nah, berarti yang benar adalah yang grafik yang sebelah sini, sebelah kanan. Gitu. Nanti grafik untuk ln. Coba kita perhatikan yang ada di sini. Nah, jadi ini dikatakan F selalu monoton naik ya. Fungsi naik atau monoton naik. Monoton itu maksudnya adalah nggak mungkin dia turun. Cuma sudah pasti naik saja. Nggak ada lagi yang lain. Itu maksudnya monoton. Selalu. Atau bahasa gampangnya kita adalah naik terus. Nggak mungkin turun. Nah ini F double aksennya min 1 per X kuadrat kurang dari 0 ya. Untuk semua X anggota domain dari F-nya. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk berikutnya. Grafik selalu cekung ke bawah. Tadi yang sudah dijelaskan. Kita perhatikan, oh ini ada F1 sama dengan 0. Tahu nggak kenapa F1 sama dengan 0? Karena ketika kita masukkan ke dalam bentuk sini, ln 1 ya. F1 kan fx-nya ln X. Berarti ln 1. Ln 1 adalah 0. Kan tadi ln 1 sifatnya 0. Berarti artinya apa? Kalau ini kan berarti Y-nya yang 0 ya. Y 0. Y 0, X-nya 1. Artinya adalah 1,0. 1,0 ini sebagai apa? Sebagai titik potong tipot sumbu X. Jadi kemungkinan gambarnya nanti
dia lewat 1,0, gambar di sini 1,0. Jadi kemungkinan gambarnya seperti itu. Naik, karena di sini domainnya X lebih besar dari 0 ya. X lebih besar dari 0, ini kan sumbu Y. Ini sumbu X. Kalau X lebih besar dari 0, berarti di kanannya sumbu Y. Nggak mungkin nanti di kirinya sumbu Y. Nah, seperti itu. Kurang lebih gambar sketsanya seperti ini. Kalau mau dilanjutkan pastinya silakan. Dimasukin aja nilai X-nya. Masing-masing berapa. Nah, kita lihat untuk berikutnya grafik yang dimaksud. Nah, kurang lebih ini. Kalau kita lihat di yang ada di sini, ya, yang ada di sini, thread ini selalu mungkin nggak memotong sumbu ya kira-kira. Tidak Enggak, mungkin, Bang. tidak mungkin memotong sumbu ya. Oleh karena itu, ini disebut dengan, masih ingat apa? Asintot tegak. Ya. Asintot yang tegak. Di mana? Di sumbu Y. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y itu X sama dengan 0. Pasti nanti memiliki X sama dengan 0 sebagai asintot tegak. Apakah dia memiliki asintot yang lain? Nah, tergantung nanti konteksnya. Bisa kita lihat. Oke. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Ya, dengan demikian berarti selesai untuk fungsi logaritma alami baik turunan maupun integralnya. Oke. Oke. Untuk soal berikutnya, yang ini, integral 3/4-2x dx. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Berarti yang kita misalkan adalah yang bawah ya. U sama dengan 4-2x. Turunannya du per dx sama dengan turunan min 2x min 2 ya. Sehingga untuk mencari dx sama dengan du per min 2. Lalu kita masukkan di sini integral 3/4-2x adalah u. dx-nya adalah ini du per min 2. Sehingga ini menjadi 3/2 ya. Atau bisa kita tulis min 3/2 integral 1/u du. Integral 1/u du menjadi min 3/2 ln u plus c. Sama dengan min 3/2 ln u-nya adalah 4 min 2x plus c. Nah, seperti ini. Ya, untuk soal nomor 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak Aman, ada? Pak. Aman. Nah, atau bisa juga kita gunakan rumus berikut supaya lebih cepat lagi. Untuk yang ada di sini, misalkan ada berbentuk integral 1/ax ditambah b dx. Maka ini akan menjadi ln ax plus b. Tapi nanti dibagi turunan dari ax plus b sendiri. Berarti adalah a plus c. Nah, tinggal kita lihat untuk yang soal ini. Berarti integral 3/4-2x dx sama dengan, nah ini sama aja dengan integral, jadi ini 3 dulu deh, 3 dikali integral 1/4
4 min 2x. dx tambah c. Menurut rumus ini, maka bisa kita gunakan menjadi apa? 3 dikali ln mutlak yang ini bawahnya 4 min 2x dibagi turunan dari 4 min 2x. Turunannya apa? Tadi A ya. A itu koefisien x. Berarti min 2 plus c. Jadi hasilnya apa? Min 3 per 2 ln mutlak 4 min 2x plus c. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Ya. Nanti kita lihat. Kalian bisa kerjakan. Nanti ditulis di kolom komentarnya. Untuk soal berikut ini. Integral min 1 sampai 3. Min 1 sampai 3. X dibagi 10 dikurang X kuadrat dx. Nah, silakan dicari ya hasilnya. Oke, sip. Berarti untuk integral dan turunan dari fungsi logaritma alami sampai sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.